pada mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini itu kelas 9 di semester genap itu yang kita pelajari pada pertemuan pertama, yaitu bab 4 teks tanggapan, yaitu memberi tanggapan dengan santun. Adapun kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi berupa kritik sanggahan atau pujian dari teks tanggapan seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada teks tanggapan ini adalah memahami tujuan, memahami fungsi, memahami jenis teks tanggapan. Jadi kamu harus mengetahui tujuannya, fungsinya, dan jenis teks tanggapan ya. Tapi sebelum kamu mengetahui tujuannya, fungsinya, jenisnya, kamu harus mengetahui dulu apa itu pengertian teks tanggapan. Jadi pengertian teks tanggapan. Jadi di sini contoh teksnya, tapi kamu harus mengetahui dulu pengertiannya. Jadi pengertian teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Nah, dalam memberi tanggapan ini harus ada syaratnya ya. Kita harus objektif. Jadi tanggapan kita terhadap objek itu harus objektif, sesuai dengan kenyataan yang dibilang objektif ya. Objektif harus sesuai dengan objeknya situ, harus nyata, sesuai dengan fakta sesuai dengan kenyataan. Kemudian harus santun, harus santun, itu tidak lupa, harus santun ketika kita memberi tanggapan. Objektif berarti menanggapi sesuatu berdasarkan fakta dan kenyataan. Santun berarti menyampaikan tanggapan harus berdampak positif. Tidak boleh menyakiti seseorang atau tidak boleh menyakiti orang lain kalau memberi tanggapan. Jadi tanggapan kita harus membangun. Kemudian setelah kamu mengetahui pengertiannya, maka kita pindah ke tujuan. Apa itu tujuan teks tanggapan? Tujuan teks tanggapan itu macam-macam. Ada 3. 1. Memberikan tanggapan penulis terhadap sebuah topik atau masalah yang sedang hangat dibicarakan. Misalnya sekarang apa yang hangat dibicarakan? Di berita yang biasa kamu dengar di berita atau biasa kamu lihat di televisi, berita apa? Kapal Sriwijaya yang meledak ya, yang tenggelam di laut Seribu. Kepulauan Seribu ya. Itu yang hangat dibicarakan topiknya. Jadi kita harus memberi tanggapan di situ, tanggapan kita terhadap permasalahan itu, terhadap topik yang kapal tenggelam ya, kapal Sriwijaya yang tenggelam. Jadi dalam memberikan di situ tanggapan harus santun, sesuai dengan kenyataan dan faktanya. Itu namanya objektif. Kemudian tujuan kedua adalah memberikan tanggapan dari sudut pandang lain terhadap topik permasalahan. Jadi kita harus lihat dari sudut pandang mana kita memberikan tanggapan. Ketiga, pengambilan sikap atau keputusan terhadap topik. Jadi sikap tersebut langsung mengacu pada setuju atau tidak setuju. Dan misalnya di situ ada tanggapan ini, apakah kamu setuju atau tidak? Kamu harus memberi alasan di situ, ya. Setuju karena apa? Tidak setuju karena apa? Kemudian setelah tujuan, beralih ke fungsi. Fungsi teks tanggapan. Fungsinya ada 4. 1. Mengapresiasi suatu karya. Apa itu mengapresiasi? Tahu? Mengapresiasi. Berarti kita harus bagaimana? Menghargai. Ya, mengapresiasi sama dengan menghargai. Menghargai suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sedetail dan sejelas mungkin. Kedua, memberikan kritik. Tapi ingat di sini memberikan kritik membangun. Bukan kritik untuk menjatuhkan seseorang, tapi membangun. Kritik kita membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi. Jadi tadinya begini, 1 misalnya naik tingkat 2, tingkat 3, itu lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi memberikan kritik supaya dikritik itu bisa kritik kita membangun. 4. Memberikan wahana atau sarana atau media dari hal yang ditanggapi sama penguji atau pengkritik dapat berdialog. 4.
memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik, sehingga pujian atau kritikan tidak semua dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dapat semua dipertanggungjawabkan kalau objektif. Kemudian yang terakhir, kamu harus juga tahu jenis-jenis model teks tanggapan ya. Jenisnya ada 3. Ini model teks tanggapan pujian. Yang mana itu pujian ini? Memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian-penilaiannya. 2. Model tanggapan kritik. Jadi ada tanggapan pujian, ada kritik, tapi di kritik sini tidak membangun ya. Kritiknya membangun, supaya tidak jatuh seorang yang dikritik, tapi dia harus bangun dari lebih baik lagi. 3. Model tanggapan saran. Jadi ada juga saran kita merupakan alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun dalam menanggapi dengan santun karena dapat memberikan kritik membangun. Bukan hanya mengumbar kesalahan suatu karya atau hal saja, tapi kita kasih saran. Nah, di sini ada ya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi apa itu teks tanggapan, kamu harus pelajari halaman 90 sampai 91 sampai 92. Di sini ada teks tanggapan. Contoh teks tanggapan di sini. Di sini kamu harus baca untuk mengetahuinya ini pertemuan pertama. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita pindah ke nanti nih bagian B ya, menyimpulkan informasi tanggapan. Jadi saya kira materi untuk hari ini saya anggap sekian. Jadi sampai di sini kamu sudah mengerti teks tanggapan? Ya? Sudah? Jadi pengertiannya harus tahu ya. Pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis teks tanggapan. Ada 4 hal yang kamu harus ketahui. Supaya lebih dipahami lagi ini, coba dibaca kembali buku paketnya saya kira sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.